Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi di tafsir surat Al-Baqarah. Sekarang pada ayat ke-255. Ayat yang biasa disebut juga sebagai ayat kursi. Kita mulai dengan terjemahannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan illa kecuali huwa dia. Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyumu, maha tegak. La ta'khuduhu, tidak menimpanya sinatun, ngantuk, wala naumun, dan tidak pula tidur. Lahu, hanya miliknya, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Ma dzalladzi, tidaklah ada yang yashfa'u, memberi syafaat, indahu, di sisinya atau di hadapannya, illa, kecuali bi'idnihi, dengan izinnya. Ya'lamu, dia mengetahui, ma, apa-apa yang baina aidihim, di antara tangan-tangan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna, dan tidaklah mereka mengetahui, bisyai'in, dengan sesuatu, min ilmihi, dari ilmunya, illa, kecuali bima, dengan apa yang sya'a, dia berkehendak. Wasi'a, luas, kursiyuhu, kursinya, as-samawati wal arda, di langit-langit dan bumi, wala ya'uduhu, dan tidaklah memberatkannya, hifdzuhuma, menjaga keduanya, menjaga langit-langit dan bumi. Wa huwa, dia Allah, al-aliyu, maha tinggi, al-azimu, maha agung atau maha besar. La ikraha, tidak ada paksaan, fiddini, dalam agama atau dalam Islam. Qad tabayyana, sungguh telah jelas,
Ar-rusdu petunjuk, minal ghayyi dari kesesatan. Faman maka barang siapa yakfur dia mengingkari bitaghuti dengan taghut-taghut. Taghut itu yang disembah selain Allah. Wa yu'min dan beriman billahi kepada Allah. Faqatis tamsaka maka sungguh dia telah memegang bil urwati dengan tali al-wuthqa yang kuat. Lang fisoma tidak ada putus laha untuknya. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Dua ayat ini dulu. Kita kembali ke ayat 255 yang disebut sebagai ayat kursi. Tentunya penamaan ayat kursi ini diambil dari wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Karena tidak ada lafal kursi kecuali dalam ayat ini, gitu ya. Maka di sini disebut sebagai ayatul kursi, gitu ya. Nah, kemudian para ulama menyebutkan dengan dasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat ini adalah ayat yang paling agung, ayat yang paling utama. Salah satu dalilnya, pernah suatu saat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aba Mundir. Aba Mundir itu julukannya Ubay bin Ka'ab. Apakah kamu tahu ayat dari kitab Allah yang paling besar? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu mana ayat yang paling besar, paling agung. Dipaksa oleh Rasulullah, ya Aba Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi maka a'dham. Ayat apa yang paling agung? Jadi Rasulullah menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mencoba menjawab mana ayat-ayat yang paling agung. Maka Ubay bin Ka'ab dengan pengetahuannya tentang Al-Quran, beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi menyebutkan ayat ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dadanya, wallahu liyahnikal ilmu Abal Mundir. Jadi mendoakan supaya ilmu itu tetap berada di dalam hati Ubay bin Ka'ab. Jadi artinya Rasulullah membenarkan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling agung. Kalau surat yang paling agung itu adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sebagian ulama mengatakan karena pembahasannya cuman berkaitan tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Bahasanya semuanya tentang Allah, gitu. Murni apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut hanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka surat tersebut jadi surat yang derajatnya tinggi. Nah, begitu juga surat ayat kursi. Nanti kita lihat bahwa di sini semuanya membahas gitu ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari la ilaha illahu al hayyul qayyum. Nanti kalau kita hitung sekitar 10 gitu ya. 10 dari apa yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pembahasan ayat ini murni
tentang Allah, maka ayat ini menjadi ayat yang paling agung, ayat yang paling utama. Dan juga dari keutamaannya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, gitu ya, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubah lam yamna'hu min duhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat ini setelah sehabis sholat wajib, gitu ya, sholat fardu, sholat maktubah, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk ke dalam jannah kecuali dia mati. Jadi nunggu mati, kemudian dia bisa masuk ke dalam jannah. Atau dalam cerita lain, gitu ya, pernah suatu saat sahabat yang sama, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia itu menjaga kurma miliknya, gitu ya. Karena pernah suatu saat dia itu mempunyai kurma, tidak ada yang jaga, ternyata setelah melewati malam, kurmanya ada yang berkurang, ada yang hilang. Ini. Kemudian dijaga oleh Ubay bin Ka'ab, maka suatu saat dari malam tersebut itu datang sebuah makhluk, bahasanya seperti itu, sebuah makhluk yang perwujudannya itu mirip sebagai anak kecil, tapi bentuknya mirip dengan anak kecil, tetapi secara bentuk itu yomeh podo tapi bukan. Maka ketika datang orang tersebut, disalami oleh karena posisinya berada di Madinah, kemudian disalami, assalamualaikum, dijawab salamnya, waalaikumsalam. Ini. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, ma anta jinniyun am insyun. Kamu itu siapa? Kamu itu jin apa manusia? Gitu ya. Karena bentuknya seperti anak kecil, tapi bukan anak kecil, bentuknya rada aneh. Gitu ya. Kamu itu jin atau manusia? Gitu ya. Maka dijawab oleh makhluk tersebut, jinnun, saya ini jin. Karena jin, mungkin ada rasa penasaran di hati Ubay bin Ka'ab, nawilni yadaka, tanganmu kesini, aku pengen lihat tanganmu. Ketika makhluk tadi mengeluarkan tangannya, jin tadi mengeluarkannya, Ubay mengatakan faida yadu kalbin wa sya'ru kalbin. Tangannya itu bentuknya tangan anjing, gitu ya. Dan berbulu anjing juga. Maka sahabat tadi bertanya kepada jin tadi, hadza khulqul jin, bentuknya jin itu seperti ini toh. Kemudian dijawab, bal laqad alimtil jin annahu ma fihim man huwa asyaddu minni. Aku sudah pernah lihat jin yang bentuknya lebih parah daripada aku. Jadi tangan yang bentuknya anjing, ada bulunya anjing itu belum seberapa. Karena ada jin-jin lain yang bentuknya lebih sangat berbeda dengan manusia. Gitu. Kemudian ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, apa yang menyebabmu berbuat seperti ini? Kok malam-malam datang untuk mengambil kurma saya? Gitu ya. Dijawab oleh jin tadi, telah sampai cerita kepadaku bahwa kamu itu orang yang suka sedekah. Maka aku ingin mendapatkan makananmu, gitu ya. Karena kamu ahli sedekah, hartanya berkah, gitu ya. Saya ingin mendapatkan keberkahan dari hartamu, dari makananmu. Kemudian tanya Ubay bin Ka'ab, famal ladzi yahrizuna minkum. Apa yang menyebabkan kami bisa terlindungi dari kalian? Apa yang bisa menyebabkan kami mendapatkan perlindungan dari para jin? Kemudian jin tadi menjawab, ayatul kursi. Dijawab oleh jin tadi, ayat kursi yang bisa melindungi kalian dari kami. Maka dibiarkan oleh Ubay bin Ka'ab untuk ngambil kurmanya, gitu ya. Kemudian setelah pagi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kemudian bersabda Rasulullah, sodaqal khabith. Gitu ya. Orang itu, makhluk tadi, gitu ya, itu adalah makhluk yang jelek, tetapi dia berkata jujur. Gitu ya. Dia jujur, tetapi dia khabith, gitu ya. Dia jelek. Gitu ya. Itu di riwayat lain ada yang menambahkan, gitu ya,
Kalau kamu baca ayat kursi di pagi, kamu mendapatkan penjagaan sampai sore. Kalau dibaca di sore, dapat penjagaan sampai paginya, gitu ya. Kalau di sini yang saya kutip di sini hanya menyebutkan ayat kursi. Kalau di riwayat lain ditambahi baca pagi dilindungi dari sore, baca sore dilindungi sampai pagi. Maka ulama mereka menjadikan ayat kursi itu sebagai salah satu zikir pagi dan sore agar terjaga dari gangguan jin. Ya, hadis yang mirip seperti ini juga yang terjadi pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjaga Baitul Mal, gitu ya. Ada pencuri datang, kemudian istilahnya meminta dikasihani, gitu ya. Kemudian diberi oleh Abu Hurairah. Ketika pagi harinya Rasulullah menegur Abu Hurairah, gitu ya. Apa yang dilakukan tawananmu kemarin, gitu ya. Ada orang yang datang, kamu tangkap, kemudian kamu biarkan pergi, gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah apa yang terjadi. Akhirnya Rasulullah berkomentar, dia nanti malam akan balik, gitu ya. Sampai terulang seperti itu 3 kali. Ketika jin itu, setan ya, ketika setan itu ditangkap oleh Abu Hurairah dan Abu Hurairah tidak mau melepaskan, akhirnya setan tadi mengatakan, aku akan mengajarimu satu ayat yang kalau kamu baca, kamu terlindung dari kami, gitu ya. Kemudian ternyata ayat tersebut adalah ayat kursi. Dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkomentar, sodako wa huwa kadzub, gitu ya. Dia itu makhluk yang suka bohong, tapi pas ini dia berkata jujur, gitu ya. Artinya ayat kursi memang bisa melindungi seseorang dari gangguan setan, dari gangguan jin. Maka hadis-hadis yang seperti ini yang menunjukkan tentang fadilah keutamaan ayat kursi sangat banyak. Salah satunya disebutkan juga ayat kursi seperti rubu'ul Quran, gitu ya, 1/4 Al-Quran, ataupun hadis-hadis yang lain. Yang intinya itu semua terjadi karena ayat kursi itu murni membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke dalam ayatnya, Allahu la ilaha illahu. Jadi semua nanti kalimat-kalimat yang kita temui dalam surat ayat kursi itu semua bisa dikembalikan kepada Allah. Maksudnya gini, Allahu la ilaha illa huwa, Allahul hayyul qayyum, Allahu la ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allahu man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih, Allahu ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi semua sifat-sifat ini bisa langsung disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuknya terpisah-pisah, gitu. Tapi semuanya kalau langsung Allah disifati dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat ini, itu semuanya benar. Maka yang pertama, apa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan kecuali Dia, Allah. Sebagian ulama mengatakan ada makna yang tersembunyi, maksudnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan dunia ini yang disembah sangat banyak. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, menyembah dewa, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah laut, dan lain sebagainya. Sesembahan banyak. Tapi semuanya itu batil. Semuanya itu tidak benar. Maka dalam maknanya banyak ulama mengatakan Allah tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, gitu ya. Sesembahan selain Allah semuanya sesembahan batil. Illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Kalau dalam ayat lain seperti itu. Itu Tuhannya mereka itu hanya nama-nama yang kalian berikan kepada mereka dan juga bapak-bapak kalian. Batu kok disebut Tuhan, kok disebut sesembahan? Ya gaweane menungso, gitu ya.
Tidak ada dasarnya, tidak ada benarnya. Hanya dugaan-dugaan, hanya buatan-buatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Dia Allah Al-Hayyul Qayyum. Dia Allah itu maha hidup. Walaupun kita tahu yang hidup itu bukan hanya Allah. Tetapi kenapa Allah disebut sebagai maha hidup? Dan ulama mengatakan nama yang sekaligus sifat Allah itu menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Jadi kehidupan Allah, hidupnya Allah itu tidak sama dengan hidupnya makhluk. Makhluk itu hidup setelah ketiadaannya. Kita dulu tidak ada, kemudian hidup. Setelah hidup ini selesai, kemudian mati. Allah tidak seperti itu. Allah ada terus. Tidak pernah tidak ada, tidak pernah mati. Jadi hidupnya itu sangat sempurna. Bahkan kehidupan kita manusia kadang-kadang berkurang. Tanah kosot kata ulama, kadang-kadang berkurang. Karena apa berkurangnya? Kadang-kadang kita sakit. Kita juga tidur, Tidur itu kan ya urip, tapi kan ora kaya urip, Tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan apa-apa, Maka kehidupan manusia walaupun dikatakan hidup, hidupnya itu ya naik turun. Kadang sehat, kadang kuat, kadang ya dari lemah dulu, baik dulu, Nanti baru hidup secara baik, secara bagus, kemudian nanti menjadi lemah lagi. Maka sifat hidup manusia itu sangat jauh berbeda dengan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut Allah maha hidup. Maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Kalian bertawakallah kepada yang maha hidup yang dia itu tidak mati. Jadi kita bersandar kepada sesuatu itu ya kepada Allah saja, Kita bertawakal itu hanya kepada Allah. Karena apa? Allah itu maha hidup. Tidak pernah hilang, tidak pernah mati. Sedangkan selain Allah, kalau dikatakan ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Uzair, misalnya seperti itu. Itu kan mereka ya pernah hidup, cuman bahasanya cuman seperti itu. Kalau mereka sudah mati, mereka meninggal, Lah terus bertawakal kepada siapa lagi, Maka kita bertawakal ya hanya kepada Zat yang maha hidup, tidak pernah mati, dan kehidupannya sangat sempurna, maha hidup, karena tidak pernah tertidur, tidak pernah sakit, dan lain sebagainya. Itu maksud dari Al-Hayyu. Yang kedua sifatnya adalah Al-Qayyum. Qayyum itu yang tegak. Tegak itu maksudnya dia tidak butuh kepada yang lain. Bahkan makhluk-makhluk yang lain, artinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu butuh kepadanya. Jadi dia tidak butuh yang lain semuanya butuh kepada Allah. Maka dengan makna ini, ulama mereka mengatakan Al-Hayyul Qayyum itu adalah nama-nama Allah yang agung. Karena Al-Hayyu itu menyebutkan tentang semua sifat-sifat Allah. Allah maha melihat, berarti Allah itu maha hidup, Allah maha besar, ya Allah itu maha hidup. Allah maha mendengar, itu Allah hidup, Jadi semuanya itu sifat-sifat Allah itu kembali kepada sifat Al-Hayyu, karena kemaha hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Qayyum itu sifat-sifat Allah yang berkaitan kepada makhluknya. Allah maha belas kasih, Allah pemberi rizki, Itu termasuk dari Al-Qayyum, karena semua makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tadi sifat-sifat Allah itu kalau tidak kembalinya ke Al-Qayyum, itu ke Al-Hayyu, maka mereka ulama mengatakan ini termasuk dari nama-nama Allah yang besar, Asma'ullahil A'dzam, Al-Hayyul Qayyum.
Kemudian sifat yang lain, Allah itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dia itu tidak ngantuk. Sinatun itu pendahulu tidur, gitu ya. Apa yang dirasakan manusia sebelum tidur itu sinah. Dan ini menunjukkan betapa maha hidupnya dan maha tegaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak terkurangi kualitas hidupnya, gitu. Kehidupan Allah itu tidak berkurang, sangat sempurna, dan jika dia mengurusi semua hambanya dengan teliti, dengan detail. Kalau dia ngantuk, kalau dia tidur, ya tentu tidak pantas untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini secara detail. Karena Allah tidak pernah ngantuk dan juga tidak tidur, gitu ya. Maka sangat pantas dia disebut sebagai Al-Hayyu Al-Qayyum. Lah, kemudian kenapa ada penyebutan wala naum? Gitu ya. Tidak cuma sinah. Berarti kalau kita kan bisa berpikir kalau ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Gitu ya. Tapi kenapa tidur itu disebutkan dalam ayat ini? Ulama menjelaskan karena ada orang-orang yang tidur tanpa ngantuk. Enten nggih. Itu gambarannya sepaham saya itu seperti anak kecil nih loh. Kadang-kadang anak saya itu kalau siang bubuk moh gitu ya. Kudu bubuk ndak ngantuk dimerem-meremke gitu ya. Jadi soalnya neng kasur kalau nih guling gitu ya, soalnya merem ditilik meneh wis bubuk gitu ya. Artinya tidak jare ira ngantuk gitu ya. Jare tidak mau tidur pinginnya dolan gitu ya. Tetapi disuruh merem, pokoknya pintu ditutup, pokoknya disuruh di kasur gitu ya. Tahu-tahu tidak sampai 5 menit sudah tidur. Mungkin gambarnya kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak ngantuk, tapi saya harus tidur. Kalau jam 9 saya tidak tidur, tidak bisa bangun pagi nih misalnya. Saya jam 10 tidak tidur, saya tidak bisa bangun pagi. Pokoknya dimerem-meremke gitu ya. Nanti tahu-tahu kita bisa tidur, walaupun secara sadar kita tidak merasakan ngantuk. Maka untuk itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ngantuk tidak Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kemudian lahu ma fis samawati wal ard. Hanya milik Allah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ada pada kita, apa yang dimiliki oleh manusia itu semuanya hanya titipan dari Allah. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, gitu ya, bahwa karena semua segala sesuatu itu milik Allah, dialah yang mengatur segalanya. Jadi di sini untuk memperkuat sifat Allah Al-Qayyum, gitu ya. Allah tadi semua makhluk itu bergantung kepada Allah, semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semuanya. Kalau kita misalnya manusia dikatakan kita memiliki anaknya berapa? Oh, anak saya 5 gitu ya. Kita kan tidak bisa merawat, mengawasi secara detail semuanya bersamaan, itu kan tidak bisa. Gitu. Artinya kepemilikan manusia itu hanya kepemilikan yang terbatas. Misalnya, siapa yang menguasai Indonesia? Oh, presiden, misalnya gitu ya. Presidennya itu tidak bisa mengurusi makhluk-makhluk tidak bisa mengurusi rakyatnya secara satu persatu. Hanya pembahasan hanya urusan-urusan yang global gitu ya. Nanti diwakilkan kepada menterinya juga kepada bawahannya ke bawahan lagi gitu ya. Jadi walaupun misalnya itu dikatakan sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai pemilik, pengatur, tetapi sifat-sifat yang disandarkan ini, dia pengatur, pemilik, penguasa gitu ya, itu hanya dalam batasan-batasan yang sedikit gitu ya. Hanya pemahamannya seperti itu, tapi nyatanya kita ngapa-ngapain ya tidak, mereka ya tidak tahu gitu ya, tidak ada urusannya bahkan dengan mereka. Berbeda, Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit-langit dan di bumi, dari malaikatnya, bintang-bintangnya dan makhluk-makhluk yang lain, dan semuanya itu ada karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Al-Qayyum gitu ya. Semuanya bisa ada, semuanya bisa terjadi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali hanya yang Dia izini. Ini tentunya nanti ketika di akhirat gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat ke-26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit-langit dan bumi, tidak akan cukup syafaat mereka itu sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan mereka, dan itu pun bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi malaikat itu kan makhluk Allah yang baik, makhluk Allah yang dekat dengan Allah, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Misalnya semuanya itu memberikan syafaat kepada satu orang. Ketika itu tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin terjadi. Syafaat itu tidak sampai kepada dia. Maka sebaliknya, kalau ada makhluk-makhluk Allah yang diberi syafaat, diberi izin oleh Allah untuk bersyafaat, gitu ya, memberi syafaat, yaitu bisa. Misalnya Nabi Muhammad SAW memberi syafaat. Misalnya Al-Quran juga bisa memberi syafaat. Anak kecil yang sudah mati gitu ya, juga bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Dan makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia dengan sifat-sifat tertentu itu diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan yang disyafaati pun itu ya juga harus orang yang mukmin gitu ya. Orang yang bertauhid gitu ya. Syafaat itu tidak berguna bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka, di antara tangan-tangan mereka itu di hadapan, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang. Jadi bisa tahu aydihim itu ada yang mengatakan masa depan gitu ya. Wa ma khalfahum itu adalah masa yang telah lampau. Ada yang mengatakan ma baina aydihim itu adalah masa hidup di dunia, wa ma khalfahum itu nanti ketika kehidupan akhirat. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail, secara pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Orang-orang itu atau manusia-manusia itu, makhluk-makhluk Allah itu tidak bisa mengetahui apa yang ada bi syai'in min ilmihi, sesuatu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kecuali bima syaa, apa yang Dia Allah kehendaki. Nah, apa ilmu di sini? Ada dua tafsiran. Pertama itu ilmu tentang Allah. Kita tahu Allah itu Al-Hayyu, kita tahu Allah itu Al-Qayyum, kita tahu Allah itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dari mana kita tahu? Ya ketika Allah memberitahu kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah apa Allah itu sudah memberitahukan kepada kita segala sifat-sifatnya, segala apa yang ada pada zatnya? Belum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, gitu ya. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memintamu dengan semua namamu yang engkau namai dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang sudah kamu turunkan dalam kitabmu, dalam Al-Quran. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah kamu ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau apa yang masih kamu sembunyikan dari ilmu yang tidak tampak di sisimu. Jadi kalau menurut hadis ini, ya pengetahuan kita tentang Allah hanya sebatas yang diberitahukan oleh Allah. Masih banyak hal yang lain yang tidak kita
ketahui karena Allah tidak memberitahukannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berpikir tentang Allah, ya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Itu yang pertama. Tuh, sampun adzan. Saya lanjutkan sedikit yang kedua, gitu ya. Min ilmihi itu dari ilmunya Allah. Artinya kalau seperti di Nabi Adam alaihissalam itu kan wa allamal asma'a kullaha, gitu ya. Jadi ilmu yang dimiliki oleh manusia itu semuanya dari ilmu Allah. Yang tidak Allah ajarkan kepada kita ya kita tidak tahu. Mungkin tentang langit-langit, tentang planet-planet, tentang apa yang ada di dalam bumi, gitu ya. Ketika Allah itu belum mengajarkan, ya kita tidak tahu. Sampai ada kisah ketika Nabi Musa dengan Nabi Khadir, gitu ya, berada di perahu, kemudian ada burung mematuk air, menetes dari mulut burung tersebut satu tetesan air. Nabi Khadir mengatakan ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah itu seperti tetesan air dibandingkan dengan air laut, dengan air samudra. Itu batasannya seperti itu. Ini lanjut besok apa diteruskan nih? Ya mungkin kita lanjutkan besok aja nggih. Karena masih lumayan. Ini ada sifat wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, ada yang wala ya'uduhu hifdzuhuma, kemudian wa huwal aliyyul azim. Daripada bercepat-cepat nanti kurang dalam menerangkan, insyaallah walaupun tidak selesai satu ayat karena ayatnya memang tidak biasa. Ayatnya lain daripada yang lain, semua ini membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ilmu yang sedikit ini menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita tentang Allah, sehingga kita benar-benar berikhlas ibadah kita karena Allah, kita benar-benar menggantungkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Dan Allah menjaga kita, semoga diberi istiqomahan, diberi pahala yang banyak, sehingga kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.